Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Suranullah. Kali ini kita akan belajar untuk membahas soal-soal KSN IPA SMP yang sudah disimulasikan. Soal nomor pertama. Sebuah benda dengan kalor jenis air 4200 Joule per kilogram dipanaskan dari suhu 24 derajat Celcius sampai 90 derajat Celcius. Jika kalor yang diterima benda tersebut sebesar 554,4 Joule, maka massa benda tersebut adalah A 3 gram, B 2,5 gram, C 2 gram, D 1,5 gram. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Kita mengetahui bahwa untuk mencari kalor yang dibutuhkan oleh sebuah benda, kita menggunakan persamaan Q sama dengan MC delta T, di mana Q adalah 554,4 Joule sama dengan massa dikali 4200 dikali 90 dikurangi 24. Kemudian kita gunakan substitusikan angka-angkanya, menghasilkan M sama dengan 2 gram. Soal nomor 2. Soal nomor 2, soal mengenai listrik. Soalnya adalah 3 muatan Q1 sama dengan negatif 1 kali 10 pangkat minus 9 dan Q2 sama dengan negatif 1 kali 10 pangkat minus 9 Coulomb dan Q3 sama dengan positif 2 kali 10 pangkat minus 9 Coulomb. Masing-masing diletakkan di sudut-sudut segitiga sama sisi yang panjang sisinya 2 cm. Jika K sama dengan 8,99 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat, maka energi potensial listrik di muatan Q3 adalah titik-titik Joule. Jawabannya berapa kira-kira ya? Oke, kita lihat pembahasannya. Kita sketch dulu untuk posisi daripada 3 buah muatan tersebut. 3 buah muatan tersebut berada pada segitiga sama sisi. Q1 negatif, Q2 negatif, Q3 negatif. Kemudian karena ini adalah energi potensial yang ditanyakan, energi potensial pada muatan Q3, maka gaya yang bekerja pada muatan Q3 terhadap muatan 2 adalah saling tarik-menarik. Karena Q3 positif, Q2 negatif. Kemudian dengan Q1 juga sama saling tarik-menarik. Maka akan dihasilkan resultan F3-nya. Nah, kita tahu bahwa persamaan untuk menentukan gaya Coulomb adalah K Q per R kuadrat. Kita cari dulu F31 sama dengan 8,99 kali 9 dikalikan positif 2 kali 10 pangkat minus 9 kali negatif 1 kali 10 pangkat minus 9 dibagi R-nya adalah 2 dikali 10 pangkat negatif 3 dikuadratkan. Hasilnya F31 sama dengan negatif 4,5 kali 10 pangkat min 5 Newton. Dengan cara yang sama ditemukan juga untuk gaya F32 sama dengan hasilnya negatif 4,5 kali 10 pangkat negatif 5 Newton. Karena energi potensial itu sama dengan usaha dan usaha sama dengan F cos 60 derajat dikalikan dikalikan panjang sisinya atau jaraknya. 60 ini adalah dari sudut segitiga sama sisi. Karena setiap sudut segitiga sama sisi adalah 60 derajat. Maka usahanya adalah negatif 4,5 kali 10 pangkat negatif 5 dikali cos 60 adalah setengah atau 0,5 dikalikan jaraknya yaitu 2 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Maka W31 sama dengan 4,5 kali 10 pangkat min 7 Joule. Kita cari juga untuk W32 sama hasilnya
4,5 kali 10 pangkat negatif 7 Joule. Maka energi potensial pada muatan ketiga adalah W atau usaha pada muatan 3 dan 1 ditambah usaha pada muatan 3 dan 2. Dijumlahkan maka hasilnya 8,99 kali 10 pangkat negatif 7 Joule. Soal nomor 3. Pada soal nomor 3, dari keadaan diam, sebuah benda bermasa 400 gram didorong di lantai licin dengan gaya konstan horizontal F. Ketika benda tiba di lantai kasar, gaya F berhenti bekerja tepat setelah menempuh jarak tertentu di lantai kasar, benda berhenti. Jika gaya gesek antara lantai kasar dan benda adalah F kecil atau F ges, panjang lintasan benda di lantai licin adalah berapa kalinya panjang lintasannya di lantai kasar? Jawabannya adalah kita sketsakan dulu kondisi pada gambar. Ini kondisi pertama, benda berada pada lantai licin, kemudian ketika benda sampai, kemudian dikenakan sebuah gaya sehingga menempuh jarak tertentu sampai pada lantainya kasar. Ketika pada lantai kasar, ini kondisi kedua, dia akan tetap bergerak, akan tetapi lama-kelamaan dia akan berhenti pada kondisi ketiga. Di mana pada pertama, kecepatan awalnya sama dengan 0, kemudian di kecepatan akhir di posisi 3 juga sama dengan 0 karena berhenti. Dengan massa benda sama dengan 0,4 kg. Kemudian di sini ada gaya gesek pada lantai kasar tersebut yang arahnya berlawanan dengan arah laju benda tersebut. Kita lihat pada posisi 1 kedua ini. Posisi 1 kedua terjadi sebuah perubahan kecepatan sehingga namanya GLBB dipercepat. Kalau di GLBB dipercepat, kita menggunakan persamaan F sama dengan M dikali A. F sama dengan M kali A. Maksud A-nya adalah A yang pertama. Sehingga F sama dengan gayanya adalah masanya 0,4 A1. Sehingga A1 adalah F dibagi 0,4. Nah, kemudian kita gunakan persamaan GLBB-nya, yaitu pi T kuadrat sama dengan pi 0 kuadrat ditambah 2A1S, maksudnya S1 pada jarak pertama di lantai yang licin. Sehingga pi T kuadrat sama dengan karena ininya adalah 0, pi 0-nya adalah 0, maka 2 kali AA-nya adalah F per 0,4. Kemudian S, sehingga 2 dibagi 0,4 F kali S1. 2 dibagi 0,4 sama dengan 5 dikali F kali S1. Ini adalah persamaan pertamanya. Persamaan pertama untuk kecepatan di lantai yang licin. Kemudian pada kondisi kedua dan ketiga di lantai yang kasar. Pada posisi 2 ketiga terjadi sebuah perubahan kecepatan sampai dia berhenti. Karena berhenti maka GLBB-nya adalah diperlambat. Kita gunakan persamaan Newton, F sama dengan M dikali A. Karena di sini yang bekerja adalah gaya gesekan. Gaya gesekan pada lantai yang kasar sama dengan M dikali A untuk percepatan di kedua. Sehingga A pada percepatan kedua adalah F gaya atau gaya gesekan dibagi 0,4. Karena GLBB-nya diperlambat, maka tandanya menjadi tanda negatif. Pi T kuadrat sama dengan F0 kuadrat dikurangi 2A. 2
S2. PT-nya karena ini PT-nya sampai berhenti, maka dia 0 harganya. Sama dengan P0 ini adalah yang di sini. Nah, P0-nya yang di sini. Sehingga masukkan 5F S1 dikurangi 2F gas kali gesek dibagi 0,4 S2. Sehingga dari sini kita tinggal pindahkan ruas. S1 pindahkan ke kiri atau S2 pindah ke kiri, S1-nya tetap di kanan. Sehingga S1 sama dengan F gaya gesekan, ya, karena 2 dibagi 0,4 itu 5. Kita coret, ini coret. Habis ini. Red. Sehingga S1 sama dengan F gas dibagi F dikali S2. Sehingga jawabannya F dibagi F besar. Jawabannya yang A. Ya. Nah, itulah pembahasan soal KSN IPA SMP yang diujikan pada saat simulasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.